Sahabat-sahabat, pernahkah Anda terjebak dalam suatu kondisi ketika Anda merasa sangat lelah karena berputar-putar pada situasi, kondisi, dan emosi yang sama? Tak ubahnya seperti hamster yang berlari pada sebuah roda putar. Atau mungkin kondisi itu tengah Anda alami saat ini. Nah, sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada diri ketika mengalami kondisi tersebut. Begini sahabat-sahabat semua, seringkali seseorang menjadi sangat panik saat terjebak dan berputar-putar pada situasi, kondisi, dan emosi yang sama. Kondisi tersebut sebetulnya lazim dialami oleh setiap orang saat menghadapi masalah. Suatu tahapan psikologis yang diistilahkan dengan fase depresi. Nah, fase depresi ini adalah salah satu fase yang memang harus dilewati sebelum pada akhirnya di ujungnya nanti, bila fase ini berhasil dilewati, sahabat-sahabat dapat menemukan makna kehidupan yang baru, creating a new life. Oke, agar sahabat-sahabat tidak bingung atas apa yang sebetulnya terjadi pada diri sahabat-sahabat, berikut saya akan deskripsikan tahapan-tahapan psikologis yang dialami seseorang ketika menghadapi suatu masalah. Yang pertama adalah fase denial. Pada tahap ini, seseorang menolak realitas yang terjadi pada dirinya. Contoh kalimatnya, kenapa ini terjadi pada saya? Why me? Itu contoh kalimatnya. Yang kedua, fase angry, yaitu marah terhadap kondisi, situasi, orang lain, dan terhadap diri sendiri. Fase yang ketiga adalah fase bargaining. Pada fase ini, seseorang mulai menyadari bahwa tidak ada gunanya kok marah-marah. Toh dengan marah-marah masalah tidak selesai. Sehingga kemudian berusaha untuk menyesuaikan diri terhadap masalah tersebut. Dan mulai berikhtiar mencari solusi. Dan kemudian yang keempat adalah fase depresi. Nah, inilah fase yang paling menyebalkan. Ketika seseorang sudah berusaha menyesuaikan diri dan berupaya mencari solusi, ternyata permasalahan masih belum juga selesai. Sehingga seringkali melancarkan protes. Kenapa kondisi saya masih belum juga berubah? Itu contoh kalimatnya. Pada kondisi protes seperti itulah terjadi looping atau pengulangan, yaitu kembali lagi ke fase pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu denial, angry, bargaining, serta depresi kembali. Fase yang kelima adalah acceptance. Bila berhasil melewati tahap depresi, seseorang akan masuk ke tahap penerimaan yang tulus dan ikhlas. Inilah proses penyembuhan atau healing yang sesungguhnya, yaitu suatu kondisi ketika seseorang menerima apa yang terjadi dengan penuh pemahaman yang berujung pada hikmah pembelajaran kognitif afektif. Suatu pemahaman bahwa tidak semata-mata Allah menciptakan sebuah realitas. Apakah itu sesuatu yang dianggap baik atau buruk? Kecuali untuk pengembangan dan pendewasaan kesadaran manusia. Sehingga tingkat kesadarannya naik semakin tinggi. Istilah saya, naik kelas. Yang keenam adalah fase rebirth. Hasil dari fase kelima adalah kesadaran yang utuh serta pergantian cara pandang dan pola pikir. Fase ketujuh adalah creating a new life. Pergantian cara pandang dan pola pikir yang terjadi pada fase keenam akan mengakibatkan terciptanya kesadaran baru, pemahaman baru, dan sikap mental emosional yang juga baru. Buah dari itu semua, seseorang akan mendapatkan kehidupan yang baru, yaitu dapat menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan dalam hidup dan kehidupan. Nah, sahabat-sahabat, peran saya sebagai terapis adalah membantu klien-klien saya dalam menjalani setiap fase tersebut dengan melakukan bimbingan dan arahan, agar pengulangan atau looping ketika seseorang masuk pada fase keempat, yaitu fase depresi, tidak berlarut-larut, sehingga terjadi percepatan move on untuk masuk dalam fase-fase berikutnya yang sangat positif, yaitu fase acceptance, rebirth, dan creating a new life.